Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita bakal sharing lagi yang mana kita akan bahas seputar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen penguji saat sempro. Sempro atau seminar proposal adalah ujian sebelum kita melakukan penelitian untuk skripsi kita. Jadi, proposal kan rancangan penelitian. Kalau kalian tahu, skripsi itu ada 5 bab, jadi bab 1, 2, 3 itu yang disebut dengan proposal. Biasanya dalam seminar proposal, itu akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana pertama, kita akan diberi kesempatan untuk presentasi, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dengan dosen penguji kita. Untuk sesi yang pertama, yaitu sesi presentasi, kita harus bisa memanfaatkan sesi itu untuk mempresentasikan proposal kita dengan detail tapi tidak bertele-tele. Kalau pengalaman aku ketika sempro kemarin, aku dikasih waktu 10 menit untuk memaparkan proposal aku. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan dosen penguji kita. Nah, ini dia yang akan kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar akan ditanyakan oleh dosen penguji kita. Yang pertama itu adalah tentang judul. Yang sering banget ditanyakan oleh dosen penguji kita pasti adalah tentang judul kita. Biasanya penguji bakal bertanya tentang, mengapa Anda tertarik untuk meneliti judul ini? Atau, mengapa Anda mengangkat judul ini untuk penelitian Anda? Dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar judul kalian. Kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalian harus menjelaskan alasan kenapa kalian mengangkat judul tersebut untuk kalian teliti. Dan alasannya itu harus ilmiah, kalian nggak boleh mengarang atau bawa perasaan. Jadi alasannya harus ilmiah. Nah, kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di latar belakang proposal kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu seputar masalah. Biasanya, dosen penguji akan bertanya kepada kita, masalah apa yang akan Anda teliti? Atau, apa masalah yang diangkat dalam proposal Anda? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, kalian sebagai peneliti harus benar-benar paham apa sesungguhnya masalah yang ingin kalian teliti. Jangan sampai ternyata setelah dianalisis nggak ada masalah sebenarnya, cuman kita ngarang-ngarang judul aja. Kan kebanyakan kita itu lebih mengarang judul daripada menemukan masalah kayak gitu. So, kalian sebagai peneliti harus benar-benar tahu masalah yang terjadi di lapangan. Dan kalian bisa menjawabnya dengan masalah yang sudah kalian rumuskan dalam proposal kalian. Biasanya dalam pertanyaan ini, dosen penguji juga akan menjebak kita atau akan menguji keyakinan kita. Biasanya setelah kita menjawab permasalahan yang akan kita teliti, penguji akan mencoba menguji keyakinan kita dengan bertanya, apa iya seperti itu yang disebut dengan masalah? Atau menurut saya itu bukan masalah, seperti itu. Intinya, kalian harus menjawab dan meyakinkan penguji bahwa itu merupakan suatu masalah yang harus diteliti. Dan kalian harus benar-benar ngasih alasan yang ilmiah ya. Jangan sampai alasannya itu karena kalian hanya ngotot, intinya saya mau neliti ini, intinya ini, ya nggak boleh. Kalian harus memberikan alasan yang ilmiah. Yang ketiga adalah seputar tujuan penelitian. Tujuan penelitian kadang masih ditanyakan juga oleh dosen penguji, dan kadang kita selaku peneliti atau mahasiswa yang sedang mengikuti sempro, jawabannya itu justru kemana-mana gitu. Kayak kita bulat aja, tujuan saya melakukan penelitian ini adalah gini. Padahal sebenarnya kita bisa menjawab sesuai apa yang sudah kita tulis di poin tujuan penelitian. Kita tinggal jawab aja itu. Kalau misal kita sudah menjelaskan di awal ya, di waktu presentasi sebelum tanya jawab, kita bisa bilang aja, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Oke, untuk pertanyaan yang keempat adalah seputar novelty atau kebaharuan atau keunikan dalam penelitian kalian. Biasanya dalam proposal kita akan meletakkan penelitian terdahulu yang mana mirip dengan penelitian kita. Nah, biasanya kita akan ditanyakan, apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian orang lain? Nah, di situ kita harus menjelaskan novelty atau kebaruan atau pembeda penelitian kita dengan penelitian orang lain. Bisa jadi karena metodenya punya kita lebih lengkap, atau karena objeknya yang berbeda, atau teori yang digunakan beda, dan lain sebagainya. Intinya kita harus memahami betul apa perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang telah orang lain lakukan. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang steps. Sering sekali penguji akan bertanya kepada kita, bagaimana cara Anda memperoleh data?
Jadi, kalau kalian dapat pertanyaan seperti itu, kalian tinggal jawab aja sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian susun dalam proposal kalian. Kalau pertanyaan seperti ini, berarti jawabannya ada di point research method. Jangan sampai kalian jawabnya itu nggak sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di proposal kalian, karena itu bakal menjadi bumerang buat kalian sendiri gitu. So, sebelum sidang atau sebelum seminar proposal, kalian harus benar-benar menguasai tentang proposal kalian. Karena sebenarnya, apa yang ditanyakan oleh dosen penguji itu adalah apa yang sudah kalian tulis di proposal kalian. Kemudian, pertanyaan yang sering banget ditanyakan yang keenam adalah responden. Biasanya penguji akan bertanya, kenapa Anda menjadikan bla 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 sebagai responden dalam penelitian Anda atau sebagai objek dalam penelitian Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, lagi-lagi kalian harus menjawab secara ilmiah. Jangan sampai kalian menjawab misalnya, oh iya Pak, iya Bu, saya menjadikan kelas ini sebagai objek penelitian saya karena saya juga alumni kelas ini dulu. Kalau kelas lain kan saya nggak kenal, jadi saya nggak bisa neliti mereka. Ya jangan sampai menjawab seperti itu. Kalian harus menjawab secara ilmiah, misal ya karena permasalahan yang saya temukan berada di kelas ini misal, atau ya lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen penguji yang ketujuh adalah tentang teori. Jadi biasanya kita akan ditanyakan teori apa yang kita gunakan untuk menganalisis dalam penelitian kita nanti. Nah, oleh karena itu kita harus paham betul tentang teori siapa yang akan kita gunakan. Jangan sampai karena kita merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga kita tidak paham betul teori apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis dalam penelitian kita. So, pastikan sebelum kalian mengikuti ujian, sebelum kalian mendaftar ujian, kalian harus benar-benar paham teori apa yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. So guys, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar akan ditanyakan kepada kalian oleh dosen penguji ketika kalian sedang melaksanakan seminar proposal. Sebenarnya, semua jawaban dari pertanyaan dosen penguji ada dalam proposal kalian sendiri. Jadi, kalian harus benar-benar menguasai proposal kalian. Yang penting kalian harus relax dan bisa meyakinkan dosen penguji perihal jawaban yang kalian sampaikan. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Simple tapi semoga bermanfaat buat kalian. Karena sebenarnya seminar proposal itu tidak semenegangkan seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya guys. Jadi kalau kalian sudah menjalankan sendiri seminar proposal, kalian bakal santai aja gitu, as long as kalian sudah mempersiapkan segalanya ya. Well, cukup segini aja video kali ini. Semangat buat kalian yang mau sempro dan selamat buat kalian yang sudah sempro. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Then, thank you.